Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Infinix Smart 10, smartphone paling murah dari Infinix. Di harga jualnya ini mulai dari 1.049.000 untuk varian RAM 4, storage-nya 64 GB. Sementara untuk storage 128 GB itu di harga 1.149.000, lebih mahal 100.000. Dan unit saya ini storage-nya di 128 GB. Dan seperti ini dia untuk boxnya ya, didominasi warna hijau, ada bentuk smartphone-nya Smart 10 dan di sini ada RAM-nya ini 8 GB dibuat ya, yang dimana RAM utamanya 4 GB bisa ditambah RAM virtual 4 GB lagi. Lalu di sini ada dituliskan Infinix AI dan refresh rate-nya 120 Hz. Ini poin bagus banget untuk smartphone murah. Kecerahan layarnya di 700 nit ya maksimalnya, terus ada volume booster dual speaker. Wow, 1,1 jutaan kalian akan mendapatkan smartphone dengan dual speaker dan bisa di up hingga 300%. Dan di sini ada dust and water resistant IP64. Di bagian kirinya itu seperti ini ya, dimana itu tadi udah, terus IP64 dan dia ada yang namanya wet touch juga. Jadi ketika layar basah masih bisa dioperasikan. Ada di sini 48 bulan ataupun bisa saya bilang 4 tahun. Penggunaannya ini akan tetap lancar dan ada yang namanya bundling dengan perdana dari smartphone ya, garansinya 1 tahun. Lalu di bagian sini tuh kurang lebih sama tadi ya. Di bagian atasnya seperti ini tulisan Infinix, di bagian bawahnya ini ada barcode dan QR code. Yang saya beli ini warnanya titanium silver ya. Seperti itu, dan di sini tuh ada lagi spesifikasi yang diunggulkan dari smartphone ini. Seperti ya, ini semua sudah sinyalnya mendukung 4,5G, layarnya HD dengan LCD display, terus baterainya ini 5000, pengisian baterainya 15 watt ya. Oke, itu kurang lebih. Dan untuk kamera belakangnya ini 8 megapiksel bersama dengan kamera depan juga 8 megapiksel. Dan ini langsung aja deh saya buka untuk dusnya ya, kita lihat. Oke, ketika dibuka di dalam sini kalian akan mendapatkan yang namanya ya, sudah pasti ada smartphone-nya ya. Saya ambil dulu, kenapa agak susah ya. Ini dia smartphone-nya. Lalu di sini itu kalian akan mendapatkan ini dia tadi ya, perdana smartphone, terus petunjuk pengguna. Ini biasanya sih sekaligus garansi seharusnya. Ya betul ya, ada kartu garansi juga. Lalu di sini diberikan hard case. Saya kurang suka, lebih enakan itu diberikan soft case saja. Yang pertama pasti ini memang mulus ya untuk di awal. Nanti lama-kelamaan ini akan mudah tergores, lalu biasanya ini mudah patah di sini ya. Untuk hard case keluaran dari HP Infinix. Oke. Terus ini dia untuk chargernya 15 watt. 15 watt ya, tapi kalian hanya diberikan charger 10 watt saja, 52 ampere. Ada kabel data dan sekaligus kabel charger, dan sini ada SIM ejector. Itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia untuk smartphone-nya. Saya buka langsung plastiknya, bisa dibuka langsung ya. Dan di sini ada seperti biasa stiker. Saya lepas lagi stikernya. Ya, oke ya, saya singkirkan dulu. Dan ini dia warna titanium silvernya. Terlihat apa ya? Enggak jelek, di look-nya ini tidak terasa seperti HP murah banget ya. Masih bisa terlihat kayak HP lebih mahal dari harga jualnya. Dan di sini akan saya nyalakan dulu ya untuk pertama kali. Dan ya, untuk layarnya ini sudah dipasangkan anti gores standar saja ya. Oke, sambil menunggu, di bagian atas ini ada speaker, terus di bagian kanan ini ada volume dan power, biasanya bisa sensor sidik jari. Lalu di bagian bawah ini ada speaker lagi, port USB-C, mikrofon, dan port jack audio. Lalu di bagian sininya itu ada yang namanya SIM tray. Untuk SIM tray-nya ini 3 slot sih kalau saya baca tadi. Ya betul, ada 3 slot, jadi kamu bisa memasangkan 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Dan di bagian belakang ini, yaitu ini dia untuk kamera utamanya. Sebentar saya lihat dulu. Salah satunya di antara ini ya, kamera utamanya 8 megapiksel dan ini ada LED flash. Oke, ini saya atur lagi ya. Ini dia ya untuk tampilan awal dari Infinix Smart 10. Ketika saya swipe, di sini ada beberapa aplikasi sudah terinstall seperti TikTok, terus ada Shopee ID,
Terus ketika saya swipe di sini ada beberapa aplikasi lainnya ya, seperti ada apalagi ini ya, ya kayaknya nggak terlalu banyak deh. Ini sih bisa dihilangkan seingat saya, ke setting lalu ini dimatikan aja. Ya, biar tidak ada rekomendasi aplikasi, biar lebih smooth aja. Dan terus di pengaturannya itu sendiri, dia di My Phone dia menggunakan SOS 15.1.0 dan dia sudah berjalan pada Android 15, tapi dia ini Go Edition ya, seingat saya. Kalau saya salah mohon maaf, bisa dikoreksi. Oke, terus untuk fiturnya sudah jelas, ini termasuk kategori cukup banyak ya. Di special function misalkan, oke, ada dynamic bar. Terus di storage-nya itu sendiri, di mana dia itu sebentar storage ya. 128 GB yang sudah digunakan itu 12% ataupun 15 GB ya. Itu dia masih oke, nggak terlalu banyak makan storage sih kalau menurut saya. Lalu di sini saya akan tunjukkan sudah berapa aplikasi saya install ya. Saya langsung buka aja di IDEA 64, dimana untuk nggak bisa kebuka. Ada apakah ini? Ya, di sistem itu sendiri dia untuk RAM 4 GB yang sudah tergunakan itu ataupun sisanya itu 1,9 GB-an ya. Storage 128 GB yang tersisa 104 GB, Bluetooth-nya 5.2. Ini dia UniSoC T615 ataupun bentuk lainnya itu dari UniSoC T7250. Lalu ketika saya swipe, ini resolusi layarnya HD. Lalu saya swipe lagi, baterainya 5000 mAh saja, bukan di atas 5000 ya, Android 15. Ini dia untuk kamera depan belakangnya 8 megapiksel, 8 megapiksel. Lalu di device info HW, dia hanya menggunakan eMMC ya, model storage, jenis storage-nya eMMC bukan UFS. Di memorinya ya kurang lebih sama, sisa 1,9 GB. Dan di DRM info itu sendiri dia sudah hanya Widevine L3, jadi ini kurang ataupun nggak nyaman ya saat kalian gunakan untuk nonton streaming film melalui Netflix ataupun HBO Go. Terus untuk multitouch-nya itu sendiri, di mana dia itu support hanya 5 jari multitouch ya. Dan selanjutnya itu akan saya tunjukkan juga sensor sidik jarinya. Ya, ini kategori cepat untuk smartphone di harga 1 juta kecil ataupun 1.049.000. Dan untuk face unlock-nya itu sendiri ya. Masih kekunci. Kategori cukup cepat ya untuk respon sensor face unlock-nya. Itu dia, dan saya akan perlihatkan untuk kameranya. Pengaturannya itu ada dual video, terus ada video dia itu hanya di bisa 2K ya, bisa 2K untuk maksimal perekaman video, Full HD 30 frame per second dan HD 30 frame per second. Untuk kamera depannya juga demikian. Kalau saya perhatikan di sini tidak ada yang namanya Ultra Steady ya, AI Cam, Beauty, Portrait, Super Night. Super Night juga bagus, ini bisa digunakan pada kamera depan. Lalu ada More, di mana Time Lapse Pro, di mana Pro-nya ini shutter speed-nya dari 1/1500 hingga 1/6 second saja. ISO-nya mulai dari 100 hingga 2400 saja. Biasa aja sih, kayaknya sih kurang kepake untuk Pro-nya. Terus bisa saya tunjukkan lagi ada panorama dan dokumen. Itu dia untuk isi pengaturan dari kamera Infinix Smart 10, dan untuk hasil fotonya seperti ini. Poin selanjutnya yang bisa saya bagikan ini untuk tampilan depannya sudah kategori kekinian ya, dengan model punch hole. Walaupun di sini frame hitam di bawah ini terlihat lebih tebal dibandingkan sisi kiri, kanan, dan atas. Buat saya masih bisa dimaklumi mengingat harga jualnya, dan ini smartphone tidak support yang namanya NFC ya. Jadi kalau kamu butuh NFC di harga 1 jutaan, ini tidak bisa menjadi sebuah pilihan. Sementara untuk AI-nya nanti ini akan saya coba-coba dulu, akan saya cari tahu. Dan di harga tersebut semakin ramai ya persaingan smartphone di harga 1 juta kecil ataupun di bawah 1,2 juta. Misalnya itu kalau dari kompetitornya itu sendiri ada Redmi A5 dan Poco C71 ya. Lalu kalau untuk dari saudaranya sendiri ada Itel A90 ya.
Sebenarnya ini membawa spesifikasi yang sama, cuman ya dari keempat ini membawa keunggulan masing-masing ya. Jadi bisa saya bagikan untuk di harga 1 juta kecil ya masih oke sih untuk smartphone ini, bukan yang wah banget. Mungkin yang wahnya ini ada di apa ya, bisa saya bilang mungkin ultra, oh ya volumenya ya, sebentar saya coba dulu untuk speakernya. Oke, yang bisa saya bagikan ini untuk 1 jutaan oke banget sih. Audionya itu benar-benar terdengar menggelegar, walaupun bassnya ini lebih tipisnya, ini lebih kayak kurang terdengar juga ya, dan ini nggak terlalu cempreng juga di volume maksimal. Tadi saya juga udah saya iniin up gini, nggak nemu volume 300-nya itu bagaimana cara menambahkan volume supaya up ke, ataupun volumenya di booster ke 300%, saya juga belum dapat ini. Nanti akan saya cari tahu dan akan saya bahas di video berikutnya ya. Kayaknya itu sih kalau buat kalian mau beli yang mana, ini sih bisa menjadi pilihan ya Infinix. Kalau kalian mempercayakan sebuah brand ya lebih bagus Xiaomi lah mungkin gitu ya. Bisa beli Redmi A5 ataupun Poco C71. Beli yang mana aja sama aja ya, tinggal sesuaikan aja di kelebihan masing-masing dari smartphone ini. Mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Semakin menarik persaingan smartphone di harga 1 jutaan ataupun smartphone murah. Tidak hanya di smartphone harga 2 hingga 3 jutaan, smartphone 1 jutaan juga termasuk kategori ramai. Ada lagi ya Nubia A56 belum masuk lagi di sini. Oh ya, ini ada varian selanjutnya yaitu Smart 10 Plus. Itu bedanya itu dia RAM-nya 8, pengisiannya baterai lebih cepat, dan saya belum tahu banyak lebih ya. Baterainya kalau nggak salah itu lebih besar juga ya. Itu masih sekilas yang saya tahu. Kalau kalian mau menambah lebih ya sekitar 200 hingga 300.000 ya beli aja yang varian RAM 8 agar terasa lebih smooth. Khususnya buat kalian yang suka menginstal banyak aplikasi. Oke, kayaknya itu aja. Buat kalian punya pertanyaan mengenai smartphone ini, tulis saja pada kolom komentar. Selama smartphone ini saya pasti akan saya jawab. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe juga ya channel ini, khususnya buat kalian yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.